Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, ibadah itu bisa menjadi terapi. Puasa itu jadi terapi. Sholat itu bisa jadi terapi. Bahkan sedekah itu juga bisa jadi terapi. Mengapa banyak orang bersedekah tetapi tidak menjadi tenang? Ini sebagai tanda bagian dari sedekah itu tanda tanya, apakah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka pada kesempatan ini sahabatku rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sedekah itu menjadi kaya. Sedekah itu menjadikan tenang jiwanya. Bahkan sedekah itu menjadikan yang dirindui oleh orang-orang yang sudah wafat. Orang-orang yang sudah wafat itu sebenarnya pengen hidup lagi. Dan cita-citanya hanya satu. Apa itu? Fa'as sodaqah wa akum minas salihin. Ya Allah, saya ingin hidup lagi. Dan dengan hidup itu saya ingin bersedekah. Dengan harapan sedekah itu bisa menjadikan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Karena itu sahabatku rahimakumullah, ada beberapa syarat agar sedekah itu menjadi kita lebih baik, menjadi kita lebih berkah. Bahkan dengan sedekah bisa menjadi terapi, kita lebih sehat, lebih kaya, lebih tenang dan seterusnya. Yang pertama sahabatku rahimakumullah, bersedekahlah dengan yang halal dan yang ikhlas. Dengan halal dan ikhlas menjadikan keberkahan yang luar biasa. Jangan ria sahabatku rahimakumullah. Ada suatu riwayat, besok orang yang ahli sedekah justru akan dilemparkan ke api neraka. Dia itu bangga, dengan sedekah itu saya pasti akan masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Dia di-stop oleh malaikat dan dia tidak bisa masuk surga karena selama dia bersedekah itu bukan karena Allah, tapi karena riya. Allah berfirman, "Faturihat ilan nar." Lemparkan dia ke neraka. Karena itu syarat ikhlas dan halal itu menjadi keutamaan. Sedekah itu terapi, ketenangan, bahkan menjadikan kita perubahan. Yang kedua sahabatku rahimakumullah, banyaknya itu dianggap sedikit. Orang kalau bersedekah dengan miliaran rupiah misalnya, tapi dianggapnya dengan ya paling 1 juta, 2 juta, maka menjadikan sedekah itu ketenangan. Jadi yang diberikan itu tidak dipikirkan, wah saya sudah sedekah. Maka setelah bersedekah, dia ingin bersedekah lagi. Kemudian sahabatku rahimakumullah, yang menjadikan sedekah itu diterima, ketika kita sudah mempunyai harta, jangan ditunda-tunda. Segeralah bersedekah. Karena boleh jadi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan sehingga dia jadi sedekah lagi. Kemudian yang penting lagi sahabatku rahimakumullah, bersedekahlah dengan harta yang paling dicintai, paling disukai, dan yang maksimal. Coba kita lihat, kita punya rumah bagus, ratusan juta. Tetapi ketika kita bersedekah, pernah nggak seharga rumah? Inilah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan misalnya, oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan oleh Khadijah, pemimpin wanita di surga. Bersedekahlah yang terbaik, bersedekahlah yang disukai, dan bersedekahlah yang banyak. Kita punya mobil sahabatku rahimakumullah, harganya 200 juta. Pernah nggak kita bersedekah seharga mobil itu? Rumah mewah, mobil pun luar biasa, harta di bank, rekening yang banyak. Tapi kadang-kadang kita mimma razaqnahum hanya sebagian. Jadi kata mimma razaqnahum itu adalah sedekah minimal. Maka cita-citalah sahabatku rahimakumullah agar sebelum kita wafat, bagaimana sedekah itu menjadikan keberkahan di alam kuburnya tenang, luas, wa akrim nuzulahu wa wasimatulahu. Maka bersedekahlah dengan harta yang terbaik dan yang paling disukai. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang menjadikan sedekah itu kaya, sedekah itu menjadi tenang, dan sedekah itu menjadikan keberkahan yang luar biasa. Hendaknya bersedekahlah kepada orang, yayasan, masjid, pondok pesantren yang dibutuhkan. Janganlah bersedekah kepada sesuatu yang mereka nggak butuh. Maka dengan kebutuhan yang kita berikan, menjadikan sedekah kita diberkahi.
Yang terakhir sahabatku rahimakumullah, hendaknya menjadi terapi sedekah itu, janganlah sekali-kali menganggap bahwa ketika kita memberikan, kita lebih mulia daripada orang misalnya yang diberikan. Itu namanya kesombongan sahabatku rahimakumullah. Boleh jadi yang kita beri, orang yang kita beri justru lebih mulia daripada kita. Maka terapi sedekah diantaranya menjadikan kita lebih kecil. Janganlah kita mengatakan saya lebih mulia karena saya memberi. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita memberikan sedekah dan menjadikan tenang, maka pada hakikatnya engkau menjadi kaya raya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.